Jadi sebenarnya bukan penangkapan lah kalau menurut keterangan juru bicara Mabes Polri, walaupun yang datang banyak sekali orang-orang, ya kan? 30 orang ya sampai? Ya, lebih kurang lah. Waktu itu di kantor saya. Di kantor di Masumi? Di Matraman, enggak, kantor di Matraman. Kantor pribadi? Kantor hukum saya, dan kebetulan memang lagi rapat Masumi, lagi kita persiapan Masumi itu. Ya. Kebetulan memang saya lagi mimpin rapat waktu itu. Datang kawan-kawan dari sekitar jam 6:30, jam 7-an lah. Jam 6:30 malam ya? Malam ya, habis sholat maghrib lah ya. Nah datang terus menanyakan kepada saya, izin Pak, ada yang namanya Pak Ahmad Yani. Ya saya sendiri, ya kami dari Mabes Polri. Dia pura-pura nggak tahu atau cuma biasa ya? Biasa, itu kan protap ya. Ya saya sendiri, ya, kami bawa perintah Pak, surat. Oh ya, surat apa? Saya bilang surat penangkapan kah? Siap kayak seperti itu aja. Terus oke, kalau gitu kita bicara di ruangan saya. Bicara di ruangan saya, terus saya tanya, apa masalahnya? Kami bawa surat, iya, salah saya apa? Perbuatan apa yang telah saya lakukan? Di mana saya melakukan? Terus diancam pasal-pasal berapa? Memang agak lama perdebatan itu. Pimpinannya lah ya, ketua tim, terus menyampaikan, memberikan ini bukti. Oh kalau begitu ini pengembangan perkara, saya bilang. Kalau pengembangan perkara maka harusnya dipanggil. Kan ada keterangannya Anton. Memang ada keterangan Anton itu menyangkut pernyataan resmi kami. Kami kan secara resmi mendukung buruh mau mogok. Dan itu hak juga. Iya, siapapun punya hak. Apalagi itu dan kita konstitusional memberikan dukungan hak mogok, ya silakan mogok dan beri dukungan, dan menghimbau kepada kami daerah itu, ya silakan memberikan dukungan. Setelah kita dialog panjang lebar, ya kan polisi yang datang, penyidik ya memahami, diundang untuk datang ke Bareskrim. Berapa hari kemudian? Besoknya seharusnya. Tapi kan saya menunggu surat panggilan. Oke, surat panggilannya itu yang belum datang secara resmi. Nah, setelah datang surat panggilan, saya memberikan keterangan. Dia disangka kan kalau tidak salah terlibat dengan tindak pidana teroris. Iya, bukan terlibat. Jadi dia dianggap kan ada acara di Makassar. Iya. Acara dia menjadi pembicara. Ya, pokoknya bayat-bayat itu. Saya mikir apa hubungannya bayat itu dengan terorisme? Artinya gini. Bayat itu kan adalah sumpah ya, sumpah kesetiaan satu kelompok kepada imamnya atau sumpah kesetiaan satu komunitas kepada pemimpinnya. As long as dia tidak melakukan perbuatan apa-apa, apa salahnya gitu? Karena kan hukum pidana itu kan Anda kan tidak bisa hanya niat saja. Dia harus dituangkan dalam itu harus, perbuatan permulaan yang cukup. Jadi kalau cuman memang ada di undang-undang teroris. Nah ini persoalan kita, ini di undang-undang teroris kita ini seperti itu. Pikiran dan keinginan sudah bisa dikualifikasi. Nah, ini menjadi problem sesungguhnya. Padahal pidana itu harus ada niat yang nyata dan sudah dituangkan dalam permulaan tindak pidana. Jadi ada permulaan tindak pidananya. Ada mens rea, ada actus reus. Actus ya, betul, itu kan dasar itu. Sebenarnya bukan penangkapan lah kalau menurut keterangan juru bicara Mabes Polri, walaupun yang datang banyak sekali orang-orang, ya kan? 30 orang ya sampai? Ya, lebih kurang lah. Waktu itu di kantor saya. Di kantor di Masumi? Di Matraman, enggak, kantor di Matraman. Kantor pribadi? Kantor hukum saya, dan kebetulan memang lagi rapat Masumi, lagi kita persiapan Masumi itu. Kebetulan memang saya lagi mimpin rapat waktu itu. Datang kawan-kawan dari sekitar jam 6:30, jam 7-an lah. Jam 6:30 malam ya? Malam ya, habis sholat maghrib lah ya. Nah datang terus menanyakan kepada saya, izin Pak, ada yang namanya Pak Ahmad Yani. Ya saya sendiri, ya kami dari Mabes Polri. Dia pura-pura nggak tahu atau cuma biasa ya? Biasa, itu kan protap ya. Ya saya sendiri, ya, kami bawa perintah Pak, surat. Oh ya, surat apa? Saya bilang surat penangkapan kah? Siap kayak seperti itu aja. Terus oke, kalau gitu kita bicara di ruangan saya. Bicara di ruangan saya tanya, apa masalahnya? Kami bawa surat, iya, salah saya apa? Perbuatan apa yang telah saya lakukan? Di mana saya melakukan? Terus diancam pasal-pasal berapa? Memang agak lama perdebatan itu.
pimpinannya lah ya, ketua tim, terus menyampaikan, memberikan ini bukti. Oh kalau begitu ini pengembangan perkara, saya bilang. Kalau pengembangan perkara maka harusnya dipanggil. Kan ada keterangannya Anton. Memang ada keterangan Anton itu menyangkut pernyataan resmi kami. Kami kan secara resmi mendukung buruh mau mogok. Dan itu hak juga. Iya, siapapun punya hak. Iya, Itu punya dan hak. kita Constitutional right, memberikan dukungan hak mogok, ya silakan mogok dan beri dukungan, dan menghimbau kepada kami daerah itu, ya silakan memberikan dukungan seperti itu. Nah, bukan mendukung untuk kerusuhan, tapi mendukung melaksanakan haknya untuk melaksanakan hak konstitusinya, ya gitu. Nah, itu yang dibuat video oleh Saudara Anton dan dianggap bahwa saya yang meminta memvideokan. Saya bilang ini pernyataan resmi, walaupun tanpa ada dibuat seperti ini sudah menjadi pandangannya publik karena sudah diungkapkan kan oleh kami dan sudah diliput oleh media massa. Perkara kemudian divideokan atau itu kan soal moda, soal apa aja. Ada masalah kan? Yang penting statement itu sudah publik. Publik ya, sudah dimuat oleh media, sudah resmi. Terus Anton mengutip lagi kan nggak ada masalah seharusnya. Ya sama seperti RH Channel kan? Ya ini kayak sebenarnya RH Channel membaca pandangan atau news, terus diulas kan nggak ada masalah. Iya, karena sudah publik sudah. Dan itu memang nyata, memang buruh akan mogok pada waktu ada gerakan buruh mogok dan ada rencana tanggal-tanggal sekian seperti itu. Dan itu kan bukan hal yang fiktif mogok itu. Iya. Dan kita memberikan dukungan. Dan bukan kejahatan juga. Ya bukan, kan tidak ada rumusan di pasal-pasal undang-undang pidana itu bahwa mogok itu bisa dikualifikasikan tindak pidana. Demonstrasi juga bukan tindak pidana juga. Bukan. Yang mau demonstrasi boleh saja. Iya. Tugasnya aparat keamanan adalah mengamankan demonstrasi supaya berjalan lancar. Bukan membuat kerusuhan. Bukan membuat kerusuhan. Nah, kerusuhan tangkap. Siapa yang membuat kerusuhan ya tangkap. Berarti bukan melakukan demonstrasi, dia melakukan kriminal. Kita kan tidak setuju juga kalau ada orang buat rusuh di mana-mana kan. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mendukung orang berdemonstrasi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang rusuh, yang rusuhnya yang ditangkap. Nah, lalu negosiasinya bagaimana? Setelah kita dialog panjang lebar, ya kan polisi yang datang, penyidik ya memahami, diundang untuk datang ke Barreskrim. Berapa hari kemudian? Besoknya seharusnya. Tapi kan saya menunggu surat panggilan. Surat panggilannya itu yang belum datang secara resmi. Nah, setelah datang surat panggilan, saya memberikan keterangan. Memang kalau yang mau ditangkap ini lawyer ya punya argumentasi. Bukan. Tapi rekan kita argumentasi juga, tapi nggak laku benar. Nah ini saya baru kaget nih hari ini. Betul-betul ini udah saya ini kan dia masuk RH. Iya, sudah. Ya, saya juga tidak tahu, dia tidak paham ya. Saya kenal lama sama Munarman ini. Iya. Sejak dia di LBH, bahkan dia sejak aktivis di Sumatera Selatan. Iya. Jadi ya seperti ini. Dan kalau kita lihat katanya kasusnya dia disangka kan kalau tidak salah terlibat dengan tindak pidana teroris. Iya, bukan terlibat. Jadi dia dianggap kan ada acara di Makassar. Iya. Acara dia menjadi pembicara. Ya, pokoknya bayat-bayat itu. Saya mikir apa hubungannya bayat itu dengan terorisme? Artinya gini. Bayat itu kan adalah sumpah ya, sumpah kesetiaan satu kelompok kepada imamnya atau sumpah kesetiaan satu komunitas kepada pemimpinnya. As long as dia tidak melakukan perbuatan apa-apa, apa salahnya gitu. Karena kan hukum pidana itu kan Anda kan tidak bisa hanya niat saja. Dia harus dituangkan dalam perbuatan permulaan yang cukup. Jadi kalau cuman memang ada di undang-undang teroris. Nah ini persoalan kita, ini di undang-undang teroris kita ini seperti itu. Pikiran dan keinginan sudah bisa dikualifikasi. Nah, ini menjadi problem sesungguhnya. Padahal pidana itu harus ada niat yang nyata dan sudah dituangkan dalam permulaan tindak pidana. Jadi ada permulaan tindak pidananya. Ada mens rea, ada actus reus. Betul itu kan dasar itu. Dasar. Jadi kalau misalnya saya mau niat nih. Azas malah azas pidana itu. Saya berniat nih mau membunuh Bang Yani kan, Bung Yani. Selama niat itu hanya saya pendam saja dan tidak ada permulaan yang saya lakukan, ya nggak ada masalah. Atau misalnya permulaan sudah saya lakukan dan berhentinya permulaan itu karena keinginan saya sendiri, nggak bisa juga dia apa-apain. Cuman kita kan belum tahu, dari pihak Densus juga belum menjelaskan secara tuntas. Karena hanya saya dengar dari kawan, saya cek lagi ke yang dekat dengan Munarman ini, ada dua sebenarnya soalannya di samping yang dia hadir ya pada proses bayat yang ada beberapa tahun yang lalu di Makassar. Juga ada hubungannya dengan undang-undang keormasan sebagaimana juga dakwaan terhadap Habib Rizik. Ya kan kalau undang-undang keormas kan
itu bukan wilayahnya pidana, itu wilayah administratif itu kalau menurut pandangan saya. Iya. Bagaimana mungkin wilayah administratif bisa ditingkatkan menjadi tindak pidana kriminal? Jadi kalau kita lihat ya, undang-undang keormasan itu sebenarnya heavy-nya itu adalah wilayah hukum tata negara dan hukum administrasi Iya, negara. betul. Kalaupun dia mengandung sanksi pidana, biasanya sanksi pidananya minor. Ya, pelanggaran disebut. Pelanggaran, Bukan kejahatan. ya, bukan kejahatan. Iya, betul. Sama seperti Habib Rizik, Ya, nah. pelanggaran. Pelanggaran. Dan dia prokes. sudah lakukan, Iya. menjalankan hukumannya, Untuk pelanggaran membayar itu kan? sudah ada sanksi atau Ya, denda dana administratif. sudah dia lakukan. Berarti Ya. kan dia bisa diadili 2 kali. Padahal Iya. prinsip orang tidak boleh Iya. diadili 2 kali dalam kasus yang sama. Nah, cuman susahnya ya kadang-kadang speechless juga ya, Ya, Bang Yani ya. susah. Susah ya. Ya. Bayangkan. Tapi ini kan Lawyer memang- yang senior saja susah, Iya. sudah speechless. Ketua umum partai politik pula, Iya. mantan eksekutif kami pula, Iya. Mantan DPR lagi, Komisi 3. mantan DPR Komisi 3 pula, Mitranya polisi. mitranya polisi ya. Tapi mudah-mudahan Bung Yani ya, Yang dulu yang kita sering berbeda, sikap itu juga yang dulu kita sering, orang sering menanggapi Iya. keliru, Bung Repli. Iya. Proses yang kita sering kritik terhadap KPK. Yang kita kritik itu bukan isu pemberantasan korupsinya. Iya, Tapi tapi prosesnya due processnya. itu yang kita kan termasuk kasus teroris, narkoba dan korupsi kan harus diikuti juga due proses yang cukup Oke. baik. Itu Oke. kan itu loh. ya cuman memang yang namanya public communication itu ya, Ya. komunikasi publiknya itu yang kadang-kadang memang kita bermasalah ya. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya penegak hukum banyak dalam tanda kutip ya, banyak dihujat misalnya, banyak dipersoalkan, bisa jadi ada dua hal, substansi dan Ya. komunikasi publiknya yang kurang baik. Kita kan menginginkan Bung Yani negara hukum yang menjadi dambaan kita kan, kalau kita orang hukum kan, Ya. negara yang melindungi Tapi memang segenap problem bangsa. ini, memang isu tentang negara hukum ini kan dari sejak sononya itu menjadi problem karena Ya. selalu diboncengi isu negara hukum ini dengan kepentingan-kepentingan, Iya, ya kan? di sono hukum, di sini hukum juga bilang. Iya, kan? betul itu. Yang Padahal jangan lupa Hitler itu kan menggunakan instrumen hukum juga. ya, tapi jangan lupa Iya. bahwa Indonesia sudah bilang negara hukum yang demokratis. Ya, Jadi- negara hukum yang konstitusional dan demokratis. Ya, jadi betul. constitutional democracy. Ya, jadi betul. kita tidak hanya berdasarkan pada azas demokrasi, Ya. tapi demokrasi. Kita juga demokrasi yang berbasis konstitusi. Ya. Nah, itu yang orang jangan lupa. Berbasis kan Pancasila dong. Ya, Nah, tapi itu. kan di dalam Pancasila itu kan ada di dalam konstitusi kan ada butir-butir Butir. Pancasilanya.